Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita dapat melaksanakan kewajiban kita yang salah satu diantaranya yang baru saja kita tunaikan, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang akan kita laksanakan adalah taklim, kajian tentang ayat-ayat Allah, belajar memahami ajaran agama Allah melalui firman-Nya yang hari ini kita lanjutkan surat At-Tahrim ayat 8 yang bulan yang lalu sudah kita bahas, namun belum selesai, belum tuntas. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari ayat ke-8 dari surat At-Tahrim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bulan yang lalu kita sudah sampai kepada kalimat taubatan nasuha, dan itu sudah kita bahas bagaimana taubat dan apa hukum bertaubat melalui ayat ini. Kalau berdasarkan ayat ini, karena bunyinya adalah perintah ataupun fil amar, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, maka dari sini bisa kita ambil bahwa hukum taubat ataupun hukum bertaubat itu adalah wajib kepada kita. Ini dalam tafsir disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa hukum taubat itu adalah wajib. Taubatan nasuha, apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu adalah yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita telah berbuat kesalahan atau berbuat dosa, maka hari itu ataupun saat itu juga kita hentikan perbuatan itu, lalu kemudian menyesali atas perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, bahkan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan sejenisnya. Nah, itulah taubatan nasuha. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan
kalimat berikutnya, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat ini bermakna mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau dalam Al-Quran ketika Allah berfirman yang berbunyi dengan asa ataupun yang bermakna mudah-mudahan, maka ayat Allah yang berbunyi itu bermakna dengan pasti, ya, seperti ayat ini, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, maka pasti Allah akan mengampuni, ya, menghapuskan kesalahan ataupun kejahatan yang kamu lakukan dan akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, jadi ketika seseorang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah nyatakan pasti Allah hapuskan kesalahannya itu tadi. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan makna asa. Kalau asa itu ditemukan di dalam firman Allah, maka ia bermakna pasti. Artinya yang kaitannya dengan ayat ini, ketika seseorang melakukan taubatan nasuha dengan menghentikan perbuatan-perbuatan kejahatannya atau perbuatan dosanya, lalu kemudian menyesali perbuatan yang ia lakukan itu, menyesali perbuatan dosa yang ia lakukan itu, lalu kemudian berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu, bahkan perbuatan yang sejenis dengan perbuatan dosa yang ia lakukan, maka Allah pasti menerima taubatnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jenis dosa pasti akan diampuni oleh Allah, kecuali hanya satu yang tidak diampuni, adalah dosa syirik. Dan itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Maka dosa syirik, selama dia tidak meninggalkan perbuatan syirik itu dan bertaubat kepada Allah, maka dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tapi semua jenis ketika dia bertaubat, nah, kalau yang musyrik tadi, apabila dia tidak meninggalkan perbuatan musyriknya itu, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sekalipun dia bertaubat, tetapi perbuatan musyriknya, perbuatan syiriknya tetap berjalan, tetap berlangsung, maka syirik, dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yuhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu, pada hari itu ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Jadi hari itu, artinya maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, ya, hari akhirat. La yuhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu, Allah tidak akan menghinakan Rasul, menghinakan Nabi, tidak akan menghukum Nabi, ya. Yuhzi maknanya di sini adalah yu'adzib, mengazab, menghukum.
Jadi la yauma la yuhzillahu nabiyya, pada hari itu Allah tidak menghukum nabi. Walladzina amanu ma'ahu, dan juga Allah tidak menghukum orang-orang yang bersama nabi pada hari itu. Oleh karena itulah semua orang ingin bersama nabi nanti, karena ketika dia bersama dengan Rasulullah, bersama Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka dia tidak akan diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa bersama Nabi? Ya, bagaimana kita supaya bisa bersama Nabi? Maka yang pertama, cintailah Nabi melalui pengamalan sunnah-sunnahnya. Cintai Nabi, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui amalan sunnah-sunnahnya. Kerjakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacalah sholawat, banyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, beliau jelaskan, satu kali seseorang itu mengucapkan sholawat, maka Allah membalas 10 kali kebaikan kepadanya. Dan kemudian selama dia membaca sholawat itu, kalau dia membacanya berulang-ulang, maka sepanjang itu malaikat terus berdoa kepadanya agar Allah jauhkan dia dari kemaksiatan, jauhkan dia dari dosa, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka hari itu kita sudah pernah bahas tentang masalah zikir, dan saya sering menyampaikan itu di taklim yang lain juga. Kemudian muncul pertanyaan, mana yang lebih utama, kita berzikir atau bersolawat kepada Nabi? Karena dua-duanya itu, Pak, ada perintahnya dalam Al-Quran. Kalau tentang zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya dan sucikanlah nama Allah, baik itu pagi maupun petang. Itu perintahnya. Lalu perintah bersolawat ada enggak? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu juga perintah kepada kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi. Nah, zikir itu ada zikir-zikir tertentu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu diucapkan. Nah, dalam penjelasannya, mana yang lebih utama antara zikir dengan sholawat? Kalau ibadah itu ada persyaratannya, maka tentu yang lebih aulanya, lebih utamanya adalah yang sesuai dengan persyaratan itu. Apa persyaratannya? Dijelaskan bahwa kalau berzikir itu sesuai dengan syaratnya ketika selesai ibadah wajib atau selesai sholat fardu. Itu ada ayatnya, apabila kamu selesai sholat maka berzikirlah kepada Allah. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Apabila kamu selesai menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah.
Oleh karena itu, maka ketika kita selesai melaksanakan solat fardu itu, lebih aulanya adalah membaca berzikir, ya, berzikir. Tetapi ketika waktunya selesai, kita mendengarkan orang yang muadzin yang mengumandangkan azan, maka aulanya adalah kita membaca sholawat atas Nabi. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan syaratnya tadi, maka masing-masing ada keutamaannya. Lalu kalau terlepas daripada syarat itu, bagaimana? Mana yang lebih utama? Kita sama-sama mengucapkannya gantian, diselang-seling zikir sama sholawat. Tapi ketika itu tadi dipersyaratkan sesuai dengan persyaratan itu, maka kita menempatkan sesuai dengan syaratnya. Ketika selesai sholat fardu, maka lebih utama kita berzikir. Ketika kita mendengarkan azan, lebih utama kita bersolawat atas Nabi. Kalau lepas daripada syarat itu, maka boleh kita memilih dan kita sama-sama mengucapkan, artinya kita selang-seling untuk syiarnya. Dapat kita istighfar, dapat kita mengucapkan zikirnya, dapat kita pahala berzikir, dan juga dapat kita pahala bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, supaya kita nanti bersama rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah sunnah-sunnah beliau dan kemudian banyaklah bersolawat atas beliau. Kemudian ayat berikutnya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi nanti kita umat Muhammad ini beda dengan umat yang lain. Tidak ada nanti yang punya cahaya di yaumil kiamah, di akhirat, di yaumil akhir nanti, kecuali hanya umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kaitkan dengan ayat 12 dalam surat Al-Hadid. Ya. Di sana dijelaskan bahwa cahaya orang itu nanti akan berbeda-beda di saat nanti melewati sirat. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 12 itu. Umat ini nanti akan diterangi oleh cahaya. Ada cahaya cahayanya yang besar, terang benderang. Ada yang cahayanya ya seperti orang yang berdiri, ada cahayanya hanya menerangi tapak kakinya sendiri, ada cahayanya yang hanya sebesar jempolnya saja. Kita nanti akan berbeda dengan para orang munafik. Orang munafik ketika itu padam cahayanya, nggak ada cahayanya sama sekali. Tapi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diterangi oleh cahayanya masing-masing. Bagaimana kita memperoleh cahaya itu? Kenapa umat Muhammad mendapatkan cahaya ataupun memiliki cahaya masing-masing? Karena umat Muhammad ini selain beribadah, sebelum beribadah dia sudah melakukan wudu. Dengan wudu itulah kita akan bercahaya, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW.
Nah, oleh karena itu nanti kita semuanya, ketika kita melihat keadaan itu nanti di yaumil akhirah, ada yang tidak bercahaya, khususnya orang-orang munafik tidak bercahaya, maka umat Muhammad ini nanti setelah melihat orang-orang munafik itu tidak bercahaya, umat mukmin, umat Muhammad ini nanti khawatir cahaya mereka itu hilang. Maka mereka berkata, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi setelah kita nanti, umat Muhammad ini nanti melihat cahayanya masing-masing, dan kemudian melihat ada umat yang tidak punya cahaya sama sekali, di saat mereka melewati sirat itu, umat Muhammad ini khawatir kalau nanti cahayanya itu hilang, mereka tidak lagi bisa melewati sirat itu. Maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Karena melewati sirat itu, ya mungkin sudah kita pernah sampaikan bahwa bermacam-macam orang yang bisa melewati sirat itu nanti. Ada yang seperti, kalau kita masih hidup di dunia ini, seperti orang lewat di jalan tol, naik mobil, ya mobilnya juga mobil bagus, karena yang naik mobil itu juga macam-macam mobilnya, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kemudian nanti ada yang naik motor, ini analoginya seperti itu. Ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Nah, di saat itulah cahaya kita itu datang, ya ada, muncul, untuk kita bisa melewati, diberikan oleh Allah penerangan kepada kita melalui amal ibadah kita, melalui wudhu yang kita lakukan, melalui ibadah yang kita kerjakan. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ishaq At-Taliqani, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yahya ibnu Hasan, dari seorang lelaki dari kalangan Bani Kinanah, yang mengatakan bahwa ia pernah sholat di belakang Rasulullah SAW pada hari penaklukan Mekah. Lalu ia mendengar beliau SAW membaca doa berikut, membaca doa berikut, ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku pada hari kiamat. Doa itu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Muhammad ibnu Nasir Al-Marwazi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Muqatil Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Abu Habib dari Abdurrahman ibnu Jabir ibnu Jubair, ibnu Nafir, bahwa ia pernah mendengar Abu Zar, ini Abu Zar Al-Ghifari, ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang sangat taat. Dan Abu Darda mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ana awwalu man yu'zanu lahu fis sujudi yaumal qiyamah wa awwalu man yu'zanu lahu yarfa bi raf'i ra'sihi
fa'anzuru baina yadayya fa'arafu ummati min bainal umami. Aku adalah orang yang mula-mula diberikan izin oleh Allah untuk bersujud di hari kiamat, dan orang yang mula-mula diberi izin untuk mengangkat kepalanya. Lalu aku memandang ke arah depanku, maka aku mengenal umatku di antara umat-umat lainnya. Wa anzuru an yaminik fa'arifu ummati min bainil umami wa anzuru an shimali fa'arifu ummati min bainil umami. Dan aku melihat ke arah kananku, maka aku mengenal umatku di antara umat-umat lainnya, dan aku memandang ke arah kiriku, maka aku mengenal umatku di antara umat-umat lainnya. Jadi nanti pada hari kiamat yang pertama sujud yang diizinkan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan yang pertama mendapatkan izin untuk mengangkat kepalanya nanti adalah Muhammad Rasulullah SAW. Setelah beliau mengangkat kepalanya, dia menengok ke depan, ke kiri, ke kanan. Dia selalu melihat umatnya, mengenal umatnya. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, faqala rajulun, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rifu ummataka min bainil umami? Qala burrun muhajjaluna min atharit tuhur wala yakunu ahadun minal umami kadzalika ghairuhum. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu di antara umat-umat lainnya? Rasulullah SAW menjawab, anggota tubuh mereka kelihatan bercahaya kemilauan karena bekas air wudu, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan umat lain yang selain mereka. Jadi kita nanti punya cahaya itu dengan wudu kita. Maka kita disunnahkan sebetulnya berwudu itu tidak hanya sekedar apa yang diperlukan. Kalau umpamanya kita membasuh tangan, tidak hanya sekedar sampai yang diperlukan itu, sebatas apa? Siku ke tangan. Kaki tidak hanya sebatas mata kaki, lebihkan saja. Apa manfaatnya? Nanti yang kena air wudu itu semuanya akan bercahaya di yaumil akhirah. Ya, lebihkan saja. Ini kadang-kadang kita berwudu itu malah justru apa yang diperlukan itu justru tidak kena air. Ini banyak yang kita lihat untuk orang-orang yang berwudu itu tidak menyentuh air. Ada anggota tubuh yang diwajibkan, yang diperlukan untuk dibasuh, diusap untuk berwudu, tapi justru tidak kena. Ini kadang-kadang kita kalau dilihat ada orang yang sholatnya rajin, tapi kelihatannya nggak ada pengaruhnya terhadap akhlaknya, tidak ada pengaruhnya terhadap ketaatannya, ketawadukannya. Ini dipertanyakan ini sholatnya ini. Sholat terus rajin dia, tapi akhlaknya tidak baik, dan sholatnya tidak mampu tanha anil fahsyai wal munkar. Ini perlu dipertanyakan sholatnya. Ya, kita bukan menghakimi orangnya, tetapi yang kita lihat itu adalah apa yang menjadi syarat dan rukun sholatnya itu sempurna atau tidak. Kita hanya bisa menilai seperti itu, sempurna atau tidak, karena ada ukurannya. Kalau wudu, saya yakin kita semua bukan tidak tahu, tapi kadang-kadang dalam prakteknya kita tidak memperhatikan. Ya, wudu kalau muka dari tempat tumbuh rambut yang umumnya, ya, karena nanti ada yang bertanya tempat tumbuh rambut, terus bagaimana orang yang botak Pak, nggak ada rambutnya, dari mana dia usap, dari mana batas muka? Kita ambil yang umum,
yang biasa, yang umumnya tempat tumbuh rambut orang, dari situ sampai ke dagu. Kalau samping ini dari kuping, ini dari apa ini? Ya, dari kuping ini sampai ke kuping kiri. Ada kadang-kadang yang tidak, yang ini rambut ini tidak basah. Ya, sebab ini kan masih di depan ini, Pak. Kuping kita masih di belakang ketimbang jambangnya ini. Ini kadang-kadang jambangnya itu tidak basah. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan wudhu itu. Membasuh tangan. Ada juga yang tidak terkena semuanya. Apa yang diperlukan untuk membasuh tangan itu tidak terkena air semuanya, tidak basah. Membasuh kaki, banyak yang seperti itu. Kemudian pada sholatnya juga, ya banyak juga yang tidak memperhatikan tomakninahnya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam beribadah, karena semua ibadah itu ada syarat dan rukun. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak sah. Ketika rukun tidak terpenuhi, maka ibadah kita tidak sah. Maka perlu kita berhati-hati di dalam beribadah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW nanti mengenal umatnya. Dimanapun dia, kemanapun dia melihat, menatap, dia akan mengenal umatnya. Dengan apa dia mengenalnya? Nah, ini tadi yang dijawab oleh Rasulullah SAW, dengan cahaya yang ada pada anggota tubuh umatnya. Dengan apa kita mendapatkan cahaya itu? Dengan air wudhu dan ibadah yang kita lakukan. Wa a'rifuhum annahum yu'tawna kutubahum biaimanihim wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Dan aku mengenal mereka karena kitab-kitab catatan amal perbuatan mereka diberikan dari arah kanannya, dan aku mengenal mereka melalui tanda yang ada pada kening mereka dari bekas sujudnya, dan aku mengenal mereka karena nur cahayanya bersinar di hadapan mereka. Cuman ini perlu kita garis bawahi, dan mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang ada, kan banyak Pak, ada hitam di jidatnya. Kalau kita kembalikan kepada ayat dalam surat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Fi wujuhihim min atharis sujud, ini kalau kita lihat dalam tafsirnya bukan tanda secara fisik, Pak. Ya, bukan tanda secara fisik. Artinya yang hitam itu. Tetapi dalam tafsirnya itu terpancar cahaya. Kelihatannya wajahnya itu bercahaya, bersih. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi mohon maaf, kalaupun ada yang hitam, ya itu memang karena beliau begitu rajin, banyak ibadahnya, banyak sujudnya kepada Allah. Tapi bukan itu semata-mata yang dilihat, bukan fisiknya yang dilihat itu, tapi cahaya wajahnya kelihatannya bersih, kelihatannya bercahaya. Kan sering Pak kita lihat orang yang rajin sholat itu wajahnya bersih,
akan beda Pak kelihatannya dengan orang yang jarang ibadahnya. Kemudian apalagi kehadirannya di tengah masyarakat, lingkungannya merasa nyaman, merasa ada manfaatnya kehadiran dia di tengah-tengah lingkungan itu, mendatangkan kesejukan, mendatangkan kedamaian. Ya, itulah bekas-bekas, itulah yang dimaksudkan bukti atau bekas sujud itu tadi, min asari sujud. Jadi Rasulullah akan mengenal kita nanti dengan cahaya itu. Kemudian aku mengenalnya nanti dengan umatku, bahwa kitab-kitab mereka, artinya catatan ibadah mereka akan diberikan sebelah kanannya. Kan nanti kita masing-masing Pak diberikan buku harian kita nanti. Ada yang buku hariannya diberikan dari sebelah kanan, ada yang buku hariannya diberikan sebelah kiri. Ya, itu ditegaskan dalam surat Al-Insyiqaq, ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka ketika catatannya itu nanti diberikan dari kanannya, ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Gembira Pak, ya, bawa catatannya itu. Karena catatan-catatannya itu catatan yang menggembirakan, yang membanggakan. Nggak ada catatan yang memalukan. Ya, catatan yang menggembirakan. Maka dia membawa catatannya itu nanti kembali kepada kaumnya dengan gembira, senang, bahagia. Lihatlah Pak, anak-anak kita kalau pulang, ya, kalau sehabis menerima rapot, kalau yang nilainya bagus, bangganya luar biasa dia itu, loncat-loncat Pak, loncat-loncat dia, bangga ketemu dengan orang tuanya, senang diperlihatkan karena nilainya bagus. Tetapi wa man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun orang yang catatannya itu diberikan disodorkan dari belakang, dari sebelah kirinya, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berkata, waduh, celaka aku. Ya, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan tempatkan di neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, dan dia juga kembali kepada kawan-kawannya yang dulu di dunia sama-sama bergembira dalam keadaan tidak beriman. Ya. Jadi orang yang catatannya baik akan diberikan dari sebelah kanannya, disodorkan. Nah, ini orangnya gembira, ini senang, bahagia, dan dia kembali kepada keluarganya, kepada teman-temannya dengan bangga menunjukkan catatannya itu. Tapi ketika catatan itu disodorkan di sebelah kiri, maka dia menjerit, dia berteriak, waduh, celakalah aku ini, dan dia malu. Ya, analoginya seperti anak kita juga, kalau ada nilainya yang jelek, malah rapotnya disimpan, nggak diperlihatkan kepada orang tuanya. Kenapa? Takut kena marah, malu dia. Ya, analoginya seperti itu nanti setiap manusia ini nanti.
Oleh karena itu, maka kita berusaha semaksimal mungkin agar kita catatan-catatan amal baik itu nanti diberikan, catatan kita nanti diberikan dari sebelah kanan kita, dengan harapan semuanya catatan itu adalah catatan yang baik, catatan yang menggembirakan, tidak ada yang memalukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ketika catatan itu diberikan kepada kita, maka kita malu, tersipu, nggak berani menunjukkannya. Nah, kembali kepada perhisaban tadi, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Maka Rasulullah SAW, Pak, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdoa, ya, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar beliau nanti dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Jadi beliau pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana hisab yang mudah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, menghisab dengan mudah, artinya tidak terlalu teliti diperiksanya. Tetapi kalau kita diteliti, maka kata beliau, kata Rasulullah SAW, maka dia pasti akan binasa. Artinya kalau kita ini semua nanti diteliti benar hisabnya kita, maka kita akan mengalami kesulitan. Sama, Pak, dengan kita di dunia ini juga, kalau ada pemeriksaan diteliti terus seteliti-telitinya, semaksimal mungkin, maka kita akan mengalami kesulitan. Tetapi ketika penelitian pemeriksaan itu tidak begitu teliti banget, ya kita akan mudah. Tapi dari mana kita dapat kemudahan itu? Nah, itulah tadi, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah, zikir kepada Allah, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaitannya sudah habis waktu kita, mungkin kita buka